Chapter 1170 One Piece telah rilis dengan judul Kebalikan, di mana Loki memaki ayahnya, namun Harald tetap mencintai anaknya. Kekuatan Loki setelah memakan buah iblis legendaris berhasil menghabisi Harald. Oh iya, sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1170 One Piece, terlihat Jinbe sebagai petugas stasiun kereta belut lalu membagikan bekal bento kepada para penumpang. Dan para penumpangnya adalah versi lebih muda dari Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, Chopper, dan Robin. Tertulis pada panel awal, serangan dari sebuah palu. Chapter pun dimulai di mana Loki yang terjatuh dan Ragnir menabrak pilar bangunan hingga hancur. Namun, Loki bangun dan justru berjalan menuju ke ruang harta sembari marah. Dia mencari orang yang melemparinya palu, namun ketika melihat ke dalam ruang harta, Loki terkejut karena di sana tidak ada siapapun. Tetapi Loki tetap fokus ingin membuka kotak buah iblis dan tiba-tiba suara retak terdengar di mana kita diperlihatkan Ragnir yang berada di lantai sehingga membuat lantai tersebut retak minasan. Ketika Ragnir mulai menghancurkan lantai tersebut, Loki pun berusaha menyelamatkan diri. Loki tidak percaya jika palu itu sangat berat. Bahkan Loki bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan kastil Aurus? Apakah bangunannya sudah rapuh? Di saat Loki berusaha melompati reruntuhan lantai tersebut sudah runtuh minasan, membuat Loki pun terjatuh. Di sisi lain, Harald yang terus dikepung pun berkata bahwa percuma saja Loki, buah iblis legendaris itu tidak ada seorang pun yang memakannya selama ratusan tahun. Tidak ada yang mampu memakannya karena Ragnir tidak pernah mengakui siapapun. Kita pun melihat bagaimana Loki dikejar oleh Ragnir minasan. Dengan wajah serius, Harald mengatakan, namun dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, tiba-tiba Shanks dan Gaban kembali menyerang Harald menggunakan Hau Shokuhaki. Sehingga Harald pun merasa kesakitan, tapi dia tidak tumbang. Gaban pun berkata, jika luka yang mereka terima selalu akan disertai dengan rasa sakit dan kemampuan regenerasi mereka menjadi tertunda. Jika terus melancarkan serangan bertubi-tubi, bahkan mereka bisa dibuat ke kondisi tidak mampu bertarung. Menurut Gaban, mereka yang dapat melapisi serangannya dengan Hau Shokuhaki adalah kelemahan para makhluk seperti Harald. Mendengar itu, Harald pun langsung menyerang Shanks dan Gaban, namun mereka berdua bisa menghindarinya. Harald bertanya, apakah Gaban ingin menantang Harald? Dengan serius Gaban menjawab, tentu saja, karena menurut Gaban, mereka tidak akan membiarkan orang seperti Harald yang telah kehilangan kendali berbuat sesuka hati. Shanks selalu bertanya, mengapa Gaban mengetahui kelemahan para Holy Knight? Gaban lalu menjelaskan bahwa karena di masa lalu, para Holy Knight berkali-kali datang untuk mengambil Shanks. Kita pun diperlihatkan kapal Holy Knight yang mendatangi Oro Jackson minasan. Mereka mencari anak yang berambut merah. Anak itu adalah anak dari pemimpin mereka. Sehingga para Holy Knight meminta agar anak itu diserahkan kepada mereka. Namun setiap kali hal itu terjadi, bajak laut Roger selalu berhasil mengusir mereka. Shanks pun mengingat Sommers yang menurutnya pernah berkata seperti itu. Gaban merasa teringat akan masa lalunya, namun dia cukup terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata ada pasukan tempur di Marijoa. Gaban mengira jika para bangsawan dunia itu hanyalah sampah yang tidak berguna. Shanks pun berkata bahwa di dunia ini, para Tenryubito hampir tidak pernah turun ke dunia bawah dan mereka benar-benar percaya jika diri mereka adalah dewa. Menurut Shanks, memikirkannya saja sudah membuatnya merinding karena itu bisa saja menjadi seluruh jalan hidupnya minasan. Namun dengan tersenyum, Gaban justru berkata bahwa itulah yang disebut takdir. Ketika Harald kembali menyerang, Gaban dan Shanks lalu melompat. Bersamaan dengan itu, Shanks memberitahu Gaban jika dia ingin menyelamatkan Harald.
Gaban pun mengatakan jika justru Shanks-lah yang mengajarkannya tentang kehancuran yang menanti ketika seseorang menjadi bagian dari Holy Knight. Gaban berkata bahwa sepertinya satu-satunya harapan untuk saat ini hanyalah Loki. Panel lalu berpindah, di mana Ragnir telah menghalangi Loki, membuat Loki sangat kesal. Kemudian Loki akhirnya paham bahwa Ragnir adalah penjaga buah iblis legendaris Elbaf. Tetapi Loki justru bertanya-tanya, mengapa benda itu bisa bergerak? Padahal itu hanyalah sebuah palu. Tiba-tiba, Ragnir kembali menyerang Loki, membuat Loki pun bersiap untuk menyerang Ragnir menggunakan palunya yang dilapisi haki. Ketika bentrokan itu terjadi, palu Loki justru hancur berkeping-keping minasan. Melihat palunya hancur, Loki pun berteriak, namun di sini Ragnir justru terjatuh. Kemudian kita melihat tupai lucu yang tampak pusing, di mana kepalanya berbentuk palu serta benjol. Ternyata itu adalah Ragnir yang sedang kesakitan. Di sisi lain kita melihat Harald yang terus membantai prajurit raksasa sembari menyuruh mereka semua untuk menyingkir. Shanks pun bertanya kepada Gaban apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Gaban justru tidak menyangka karena lawannya juga menggunakan Halu Shokuhaki. Menurutnya ini pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu. Melihat itu, Jarul pun meneriaki semua prajurit raksasa untuk menahan Harald selama mungkin karena Harald tidak boleh mendapatkan buah iblis legendaris tersebut. Di sini, Harald terus membantai para prajurit raksasa sekalipun tubuhnya telah tertancap beberapa tombak dan pedang minasan. Kita lalu melihat Ragnir dalam wujud tupainya membukakan kotak harta karun untuk Loki, sehingga Loki pun mengambil buah iblis tersebut yang tampak sangat kecil di tangan Loki. Kemudian, dia pun menelannya. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan bagaimana tangan Loki tumbuh cakar, serta ini entah pundaknya atau justru rambut Loki. Pada intinya, siluet Loki di sini begitu menyeramkan minasan, membuat para prajurit raksasa ketakutan. Namun, Ragnir justru melompat-lompat sambil bersorak penuh kegembiraan dan kekaguman. Di saat Harald terus membantai para prajurit raksasa, dia pun akhirnya mengetahui jika Loki telah memakan buah iblis legendaris. Membuat Harald menyuruh Loki untuk memperlihatkan kekuatan legendaris tersebut. Ketika Harald menyerang Loki, dia justru terlempar menabrak bongkahan bangunan, kemudian diperlihatkan bagaimana tubuh Harald tercabik dengan mengerikan. Loki pun terus menghajar Harald tanpa henti, bahkan kepala Harald sudah hilang sebagian minasan. Di saat Loki kembali ke wujud semula sembari membawa Ragnir, dia pun mulai mengayunkan palu tersebut. Harald yang mulai tampak kesulitan bergenerasi dan mulai sadar sedikit berkata pada Loki bahwa seperti yang Harald duga, di dalam diri Loki mengalir darah seorang penakluk. Mendengar itu, Loki pun berkata bahwa jika Harald sudah sadar kembali, maka... Namun Harald memotong omongan Loki dan memberitahunya bahwa itu hanya sesaat. Harald menyuruh Loki untuk tidak tertipu. Bahkan Harald menyuruh Loki untuk melihat apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Apa yang Harald lakukan sudah melampaui batas pengampunan. Loki pun berteriak jika Harald hanya sedang dikendalikan. Namun Harald mengatakan jika tidak sepenuhnya seperti itu, atau lebih tepatnya, pikiran Harald sendiri yang mulai jatuh di bawah pengaruh benda tersebut. Bahkan Harald telah menganggap dirinya seperti seorang dewa. Tapi menurut Harald, Loki bisa memimpin Elbaf dengan sebuah kehormatan dan hidup rukun bersama Hayruddin. Di sini, Shanks terlihat sudah kelelahan dan berada di samping Jarul ya minasan. Loki lalu berteriak menanyakan pada ayahnya, apakah ayahnya tahu bahwa dia adalah ayah yang terburuk, memaksa anaknya sendiri mengakhiri hidupnya. Bahkan orang tua paling keji sekalipun tidak akan menyuruh anaknya melakukan hal seperti itu. Namun, Harald seolah tidak mempedulikan perkataan Loki. Dia justru berterima kasih atas insiden yang berkaitan dengan Ida. Menurut Harald, membakar desa alkohol tidak akan mengembalikan Ida. Namun hal tersebut membuat Harald sungguh menghargai perasaan Loki.
Kita lalu melihat bagaimana tato di lengan Harald kembali bereaksi minasan. Sehingga Harald menyuruh Loki untuk cepat karena kekuatan Imu Sama mulai kembali lagi. Loki yang bersiap menyerang sembari memaki ayahnya jika dia akan menyimpan dendam atas semua ini karena telah membuat Loki harus melakukan tugas seperti ini. Namun lagi-lagi Harald justru tersenyum. Itu senyum yang terakhir kalinya kepada anaknya. Harald mengatakan, "Aku juga, aku mencintaimu." Nah, karena inilah kenapa judulnya Kebalikan Minasan. Kita lalu melihat bagaimana petir yang sangat besar dari langit menghantam kastil Aurus dengan sangat mengerikan. Dan inilah momen Loki menghancurkan tubuh Harald menggunakan Ragnir yang dilapisi oleh Haushoku Haki Minasan, di mana tubuh bagian tengah Harald hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu Loki menangis karena mengingat bagaimana Harald tetap memanggilnya sebagai anak sekalipun Estrid tidak mengakuinya. Terlihat Harald yang akhirnya menutup matanya serta Loki yang berteriak menangis. Pesan Harald untuk Loki bahwa yang terpenting hanyalah masa depan Elbaf. Tertulis pada panel akhir menitipkan harapan-harapannya. Dan chapter 1170 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, masa lalu Loki ternyata begitu seram ya minasan. Bahkan saya tidak ingat jika ada momen bahagia yang diperlihatkan untuk Loki selain berbicara dengan Moza. Sebenarnya saya juga masih tidak paham bagaimana Loki bisa dicap pangeran terkutuk, pembunuh raja, dan lain sebagainya. Padahal ada 3 saksi yang masih hidup, yaitu Jarul, Shanks, dan Gaban. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Yatta! Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.